adminnya abang Bang Ipan udah bilang udah bisa dimulai. Oke, baik. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, jumpa lagi kita di pagi yang cerah ini. Di tengah-tengah kita hadir Pak Marten dan juga saudara saya, Pak Abdon Sagala. Kiranya kita yang ada di sini akan menyajikan tema berbicara tentang roh dalam perspektif dua agama. Roh menurut Islam, menurut Al-Quran, dan juga roh menurut Kristen berdasarkan Bible. Jadi nanti saya menjelaskan roh menurut Al-Quran dan juga pandangan roh menurut Bible. Saya mewakili Islam dan Pak Marten, nanti juga akan ditambahkan kalau ada waktunya Saudara Abdon untuk menambahkan tentang ruh. Nanti kita berjalan santai saja. Saya mulai. Al-Quran menjelaskan, Bismillahirrahmanirrahim, wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Di ayat ini, ketika orang-orang di Mekah, orang-orang yang ingkar terhadap pengajaran baginda Rasulullah Muhammad SAW bertanya kepada Rasulullah Muhammad SAW tentang ruh. Apakah hakikat roh itu, wahai Muhammad? Maka diwahyukanlah perintah ini. Kul, katakan kepada mereka, roh itu termasuk urusan Tuhanku, hanya Dia yang mengetahui hakikat roh itu, dan tidaklah kamu, wahai manusia, diberi pengetahuan tentang roh, illa qalila, kecuali sedikit dibandingkan dengan keluasan objek yang diketahui atau dibandingkan dengan ilmu Allah. Jadi ketika orang-orang non-muslim bertanya kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW tentang hakikat roh, Nabiullah mengatakan itu urusan Allah. Mengenai hakikat roh hanya Allah yang tahu. Tentang pengetahuan roh diberikan kepada manusia itu hanya sedikit. Lalu kemudian di dalam Al-Quranul Karim menjelaskan beberapa makna daripada roh berdasarkan terhadap konteks ayat. Misalnya Al-Quranul Karim juga disebut sebagai roh. Diterangkan di dalam Al-Quran surah An-Nahl ya. Salah satunya ada surah An-Nahl. Di situ diterangkan bahwa yunazzilul malaikati birruhi. Jadi ruhi ini berbicara mengenai ruh. Dan ternyata lagi-lagi ruh yang dimaksud ini bukan ruh seperti pemahaman kita selaku orang Indonesia menyikapi kata ruh. Yunazzilul malaikata birruhi min amrihi ala man yasha min ibadi an anziru annahu la ilaha illa ana fattaqun. Allah menurunkan, mengutus para malaikat membawa wahyu. Jadi di sini dikatakan membawa wahyu. Tidak dikatakan membawa ruh. Jadi ruh di sini bisa dimaknai wahyu. Dia Allah menurunkan malaikat membawa wahyu dengan perintahnya kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Yaitu peringatkanlah hamba-hambaku bahwa tidak ada Tuhan selain aku, maka hendaklah kamu bertakwa kepadaku. Jadi kesimpulan saya dalam ayat ini, di dalam surah An-Nahl ayat 2, wahyu yang datang kepada para nabi, itu di dalam Al-Quran disebut roh. Karena muatannya kemudian adalah peringatan dari Allah, atau aturan dari Allah, atau hukum-hukum yang kemudian disampaikan oleh para nabi kepada kaumnya. Nah, itu di dalam Islam disebut roh. Jadi ketika kemudian dikatakan Musa menyampaikan firman kepada Bani Israel, pandangan Islam yang disampaikan itu adalah roh. Yang disampaikan itu adalah wahyu. Nah, mungkin itu sekelumit, atau saya ambil satu ayat lagi ya. Di dalam surah Asy-Syura ayat 52,
itu ruh juga dimaknai sama, bahwa perintah yang datang kepada manusia itu disebut juga dengan ruh. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan. Nah, tuh lagi-lagi ruhan. Di sini menggunakan huruf ha dengan fathatain. Diterangkan wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitabu walal imanu walakin ja'alnahu nura. Dan demikianlah kami wahyukan kepadamu. Nah, lagi-lagi wahyu. Jadi tidak diterangkan kemudian wa kadzalika auhayna ilaika ruhan, tidak diterjemahkan dan demikianlah kami ruhkan kepadamu, tetapi dan demikianlah kami wahyukan kepadamu Muhammad ruh Al-Qur'an. Nah, tuh diterangkan di situ. Ma kuntu ruham min amrina ma kuntu tadri mal kitabu. Nah, jadi diterangkan kepada Muhammad ruh dengan perintah kami. Jadi baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga diberi ruh. Ya. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitabu walal imanu walakin ja'alnahu nura. Jadi dikatakan dan demikianlah kami wahyukan kepadamu Muhammad ruh dengan perintah kami. Nah, ruh yang dimaksud di sini adalah kitab. Dalam Al-Quran dikatakan Alkitab itu adalah Al-Quran. Artinya, demikianlah kami wahyukan kepadamu Muhammad ruh berupa Al-Quran dengan perintah kami. Nah, ini kata Al-Quran ini adalah penafsiran karena di situ berbicara mengenai kitab. Demikianlah kami wahyukan kepadamu Muhammad ruh kitab dengan perintah kami. Saya kira begitu, sahabat saya Pak Martin dan juga saudara Abdon, bahwa dalam Al-Quran berbicara mengenai ruh, pengetahuan Islam itu dinyatakan oleh Allah di dalam surah Al-Isra bahwa pengetahuan yang diberikan oleh Allah kepada seluruh umat manusia tentang ruh itu hanya sedikit. Demikian mungkin dari perspektif teman Kristen bisa memaparkan tentang ruh. Silakan. Ya. Baik, Pak Martin, lanjut. Ya. Jadi berbicara tentang roh ini memang kita berbeda ya, antara Islam dan Kristen pemahamannya itu berbeda. Beda jauh kalau saya mengatakan itu. Karena roh dalam pengertian kita itu bahwa roh itu ada sebenarnya satu yang tidak berwujud. Tapi dia punya kehendak, dia punya pikiran sendiri gitu ya. Jadi itu roh. Roh itu tidak satu yang tidak berwujud, tapi dia ada gitu. Nah ini, itu tentang roh pertama. Yang keduanya, dalam kekristenan kita mengenal Allah itu roh. Jadi Allah itu tidak berwujud, tapi dia punya roh karena dia punya kehendak, dia punya pikiran dan dia punya kemauan itu sendiri gitu. Nah itu tentang roh itu. Lalu kita ada istilah Roh Kudus. Tadi Allah itu roh. Roh Kudus itu istilah yang mau dibedakan dengan roh-roh yang lain, roh dunia ya. Jadi Roh Kudus, roh spesial dari Tuhan itu sendiri, yang dikatakan Roh Kudus itu roh yang spesial, roh khusus yang keluar dari Tuhan sendiri. Nah itu, untuk membedakan roh-roh yang ada di dunia ini, roh apapun itu bukan dari Tuhan itu. Begitu. Seperti misalnya ya disebut juga iblis gitu ya, itu roh juga dia. Jin, setan itu roh semua itu, tapi bukan Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu roh yang dari Tuhan itu sendiri. Itu untuk membedakan itu, makanya dikatakan Roh Kudus. Roh Kudus roh spesial yang dari Tuhan. Nah itu hal-hal yang penting yang dibedakan dengan pemahaman orang Islam misalnya. Nah roh ini dia bekerja di dalam hati dan pikiran manusia gitu. Itu roh itu. Dia mempengaruhi manusia itu ke sana. Makanya kalau orang bilang setan itu adalah orang yang sudah kemasukan roh jahat itu. Biasanya mereka itu berbuat yang jahat, mengatakan yang jahat-jahat. Tidak ada yang baik yang keluar dari mulutnya. Itu ada pengaruh dari hasutan roh yang disebut sebagai setan itu ya, atau jin atau iblis begitu. Sehingga ini yang sangat mempengaruhi kehidupan manusia di mana-mana sampai sekarang ini. Kenapa manusia itu bermusuhan, bunuh-bunuhan? Itu kenapa? Karena manusia itu begitu dikuasai oleh roh jahat ini, roh dunia ini yang ingin orang supaya bermusuhan. Makanya Tuhan menghadirkan Roh Kudus.
roh yang spesial ini untuk menuntun manusia supaya dia dituntun dalam seluruh kebenaran, sehingga tidak lagi ada kebencian terhadap sesama manusia. Nah, itu kehadiran Roh Kudus itu di sana dalam perspektif Trinitas tadi. Jadi Trinitas itu adalah Bapa, adalah Allah itu sendiri, lalu Firman yaitu yang menjadi manusia Yesus untuk menebus dosa manusia, dan setelah dosa manusia ditebus, orang yang percaya kepada Yesus ini dikaruniakan Roh Kudus. Jadi orang Kristen semua itu dikaruniakan Roh Kudus untuk menuntun dia supaya dia dapat melakukan hal yang benar dalam kehidupannya. Itu hal yang paling pokok di dalam kehidupan Kristen. Adanya Trinitas itu puncaknya adalah Roh Kudus. Nanti kita akan peringati nanti 50 hari setelah kebangkitan Yesus ini. Ya, tanggal kemarin kita peringatan 17 itu 17 April itu kebangkitan, nanti 50 hari kemudian kita akan peringatin turunnya Roh Kudus itu sendiri. Nah itu. Nah, Roh Kudus ini penting dalam kehidupan manusia karena dia menuntun orang ke dalam seluruh kebenaran. Orang itu akan dituntun Roh Kudus, dia tidak akan jahat terhadap sesamanya, dia diajar untuk tidak boleh membenci, tapi dia melayani sesama itu dengan baik. Nah, itu peranan Roh Kudus dalam Kristen itu di situ pentingnya. Tapi memang kita kadang-kadang masih lihat orang Kristen yang belum konsisten dengan itu. Ya, kita harus sadari bahwa tiap orang itu ada tahap-tahapan perubahannya. Proses perubahannya itu ada tahapan. Sehingga kita masih melihat orang Kristen yang sudah punya Roh Kudus juga masih membuat hal yang salah. Tapi ini konsep yang betul-betul pasti bahwa dengan Roh Kudus orang bisa hidup benar gitu. Tanpa Roh Kudus mustahil. Nah, di situ membuktikan bahwa keinginan manusia, akal manusia ini tidak memungkinkan manusia itu bisa hidup benar. Dia bisa baik mungkin terhadap anaknya, istrinya, tapi nanti kalau ada masalah juga timbul dia masalah, bisa kebenci, dia bisa bunuh anaknya, bisa ada bunuh istrinya. Terhadap orang lain pun begitu. Nah, ini masalahnya pada waktu orang bertemu dengan persoalan, di sana mereka bisa menguasai diri apa tidak. Nah, ini pentingnya peranan Roh Kudus dalam kehidupan manusia itu di satu, supaya dia bisa menahan diri, menguasai diri dalam mengambil keputusan menghadapi sesuatu masalah. Makanya orang Kristen diajarkan supaya kita mengampuni musuh, bahkan berkati mereka yang menganiaya kamu. Ini Roh Kudus peranannya itu di situ. Peranan Roh Kudus di situ. Kita merelakan berani untuk tidak membalas kejahatan dan kejahatan, tapi dengan kebaikan. Tanpa Roh Kudus manusia tidak mungkin bisa melakukan ini, gitu. Nah, kita sendiri merasakan sebagai orang Kristen, kalau misalnya kita dihina orang juga ya timbul ada perasaan-perasaan tidak suka gitu dan ingin membalas. Tapi kalau kita betul-betul dikuasai Roh Kudus, hal-hal itu kita akan hindari. Kita tidak boleh. Karena apa? Setiap perbuatan yang jahat dari orang itu yang membalasnya Tuhan, bukan kita. Kita hanya disuruh melakukan yang baik-baik saja. Tuhan yang akan menghukum orang yang berbuat kelaliman itu. Nah, itu harus menjadi keyakinan orang Kristen, sehingga Roh Kudus itu betul-betul berkuasa dalam hati dan pikirannya, dan dia berani mengalah sama siapapun. Jadi orang Kristen itu kuncinya adalah dia harus berani mengalah, begitu. Dia tidak boleh menimbulkan masalah gitu. Kalau ada timbulkan masalah ya dia harus minta maaf, minta ampun sama Tuhan. Itu. Jadi kesadaran ini harus tumbuh sehingga memberi kepastian hidup ini aman, tidak ada masalah dengan sesama kita. Kalau orang lain membuat segala sesuatu itu urusan dia lah, urusan dia dengan Tuhan tuh. Makanya di Indonesia ini seperti apapun diperlakukan terhadap orang Kristen, ya kita lihat sudah beginilah. Ini lama tidak ada orang Kristen yang ribut-ribut, protes, tidak. Masing-masing aja berdoa, masing-masing mungkin sedih gitu, tapi mereka dikuasai Roh Kudus untuk tidak membuat perlawanan atau bahkan minta dikasihani pun tidak gitu. Orang Kristen tidak boleh minta dikasihani oleh dunia ini, karena dunia ini bagaimanapun mereka tetap jahat gitu. Tapi oleh kuasa Roh Kudus kita percaya bahwa Tuhan akan menyelesaikan setiap masalah-masalah yang kita hadapi. Nah, disitulah peranan Roh Kudus dalam kehidupan orang Kristen, supaya betul-betul bisa memberi kepastian keamanan dalam kehidupan bersama ini. Nah, saya kira itu Bang Juma dari kekristenan yang mengenai roh itu. Karena kita kenal ada roh dunia dan Roh Kudus. Roh dunia itu ya artinya yang bukan Roh Kudus. Roh Kudus yang dari Tuhan sendiri yang mengajarkan hal-hal yang baik. Jadi kalau ada orang berbuat yang tidak baik itu bukan dari Tuhan. Nah, itu ukurannya orang Kristen itu di situ. Walaupun orang Kristen pun masih dalam tahapan belajar juga, sehingga mereka kadang-kadang masih kelihatan masih kurang konsisten lah. Tetapi itulah pemahaman tentang Roh Kudus atau roh itu sendiri bagi orang Kristen. Terima kasih Bang Juma. Baik. Terima kasih Pak Martin
atas paparan yang sangat luar biasa. Jadi kembali kepada hal yang kemudian menjadi esensi daripada Tuhan, ya, terkait dengan roh. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak pernah kemudian mengatakan kalau dirinya itu adalah roh. Itu perbedaan yang teman-teman semua harus sadari, bahwa antara kita dengan sahabat kita Kristen, pandangan roh itu sangat jauh berbeda. Kalau kita, Allah itu gaib. Kalau sahabat Kristen, Allah itu adalah roh. Nah, secara bahasa, ya, bahwasanya di dalam Al-Quran, seperti yang saya terangkan di awal, roh di dalam Al-Quran itu bisa berarti makhluk langit atau malaikat. Seperti misalnya yang diterangkan di dalam Al-Quran, surah Al-Qadar, ya, ayat 4, tanazzalul malaikatu warruh fiha biizni rabbihim min kulli amr. Pada malam itu turun para malaikat dan ruh dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan. Nah, lagi-lagi yang dimaknai kata ruh di sini adalah malaikat Jibril. Kenapa dikatakan malaikat Jibril? Karena ruh di sini mendapat izin dari Tuhan. Berarti ruh pada posisi ayat ini bukanlah Tuhan itu sendiri. Tanazzalul malaika, ya. Pada malam itu turunlah para malaikat, warruh, dan ruh. Jadi malaikat di sini disebut malaikat-malaikat, dan ada pengecualian kata ruh yang kemudian ditujukan kepada malaikat Jibril. Biizni rabbihim, dengan izin Tuhan. Artinya malaikat dan juga ruh yang dinobatkan kepada malaikat Jibril itu turun, ya, pada malam untuk kemudian mengatur semua urusan yang ada di atas muka bumi. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Nah, kenapa kemudian saya mengatakan bahwa ruh di sini adalah nama lain daripada malaikat Jibril? Karena di dalam Al-Quran, di ayat lain diterangkan bahwa yang dimaksud dengan ruh adalah dia yang telah mewahyukan, yang membawa Al-Quran kepada baginda Rasulullah SAW. Itu jelas diterangkan di dalam surah An-Nahl ayat 102. Qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqq. Lagi-lagi di sini diterangkan bahwa katakanlah Ruhul Kudus itu menurunkan Al-Quran. Nah, nazzalahu Ruhul Kudus min rabbika bil haqq. Jadi Tuhan kemudian memerintahkan kepada Ruhul Kudus untuk menurunkan Al-Quran. Dalam arti kata mewahyukan Al-Quran kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW dengan kebenaran, bil haqq. Qul nazzalahu ruhul kudus min rabbika. Jadi ruhul kudus ini adalah utusan dari Tuhan. Min rabbih, dari Tuhan. Jadi ruhul kudus itu bukan Tuhan kalau di dalam Islam. Nah, kenapa kemudian ruhul kudus ini dikatakan adalah malaikat Jibril? Karena diterangkan di dalam surah Al-Anfal ayat 97. Bismillahirrahmanirrahim. Qul man kana aduwwan li Jibrila. Ini disebut namanya. Lalu apa maksudnya? Kenapa dia? Ada apa? Diteruskan oleh Allah. Fa innahu nazzalahu ala qalbika biiznillah. Oh, ternyata pribadi ini adalah pribadi yang digunakan oleh Allah untuk menurunkan Al-Quran kepada batin, kepada hati baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam biiznillah, dengan izin Allah. Jadi kesimpulannya kemudian diterangkan di dalam surah Al-Qadar ayat 4, tanazzalul malaikatu warruhu biizni rabbihim min kulli amr. Ternyata ruh di sini adalah malaikat Jibril berdasarkan surah Al-Baqarah ayat 97 dan juga An-Nahl ayat 102. Jadi yang dipaparkan oleh sahabat kita Pak Martin, ya,
tentang Roh Kudus, di dalam konsep pengajaran umat Islam, Roh Kudus itu adalah malaikat Jibril yang kemudian diperintahkan oleh Allah untuk membawa aturan-aturan mainnya Allah berupa perintah yang kemudian termaktub di dalam Al-Quran, di mana penjabaran poin demi poin di dalam Al-Quran itu menyertai umat Islam sampai ke akhir zaman. Jadi Allah mengutus Roh Kudus untuk menyampaikan ajaran ini sampai kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW menyampaikan kepada seluruh umat manusia, dan yang mengimaninya akan disertai dengan pengajaran Al-Quran. Nah, inilah yang kemudian diterangkan di dalam Al-Quran. Nah, kalau misalnya dikatakan kemudian dikatakan di dalam agama sahabat Kristen Roh Kudus itu adalah Tuhan itu sendiri, kalau di dalam Al-Quran Roh Kudus itu adalah sosok malaikat penyampai wahyu, di mana wahyu yang disampaikan itu menyertai manusia, khususnya Islam, sampai ke akhir zaman. Karena umat Islam ketika dia ingin melakukan suatu tindakan, ingin melakukan sebuah perbuatan, kalau dia orang beriman, maka dia akan menyertakan Al-Quran di dalam perilakunya, akan menyertakan Al-Quran di dalam bertindak. Artinya bahwa Ruhul Kudus mengantarkan sebuah konsep dari Tuhan, di mana konsep ini akan menemani sampai akhir zaman, yaitu hukum-hukum, syariat-syariat, ya muamalah, tentang akidah dan seterusnya. Sekira begitu Pak Martin. Terima kasih. Baiklah. Jadi di sini bagaimanapun kita berbeda ya. Jadi sudah jelas di sini bagaimanapun ya kita harus menerima semua itu, dan ini bagus. Pagi ini kita bicara tentang satu yang inti sekali, yaitu tentang roh. Nah, sekarang saya mau menjelaskan juga bagaimana roh dalam perjanjian lama dan perjanjian baru supaya kita mengerti apa arti Roh Kudus itu bagi orang pilihan Tuhan atau umat-umat yang sudah dipilih Tuhan ini. Begitu. Jadi kalau orang Israel itu kan umat dipilih Tuhan, dan sudah itu kita juga umat yang sudah dipilih Tuhan juga. Jadi kita sama-sama umat yang dipilih Tuhan. Tetapi dalam tahapan penyelamatan ini ada hal yang berbeda di sini. Kalau orang Israel, orang Yahudi ini, mereka dipilih Tuhan untuk menjadi umat pilihannya, tapi mereka belum dikaruniakan Roh Kudus. Ini harus kita tahu tuh di situ. Roh Kudus di dalam kehidupan orang Israel itu hanya diberikan kepada raja, nabi, dan iman. Jadi ada 3 jabatan itu yang diberikan Roh Kudus. Sedangkan umat itu tidak. Sehingga di sini kita sering dengar bahwa di Alkitab mengatakan bahwa orang Israel itu degil, keras kepala, kan begitu ya. Mereka tuh jahat. Nah, sebenarnya yang mau ditekankan di sini adalah tentang Roh Kudus. Tidak berarti bahwa orang Israel itu lebih jelek dari bangsa-bangsa lain. Itu bukan itu maksudnya. Sehingga orang begitu gampang sendiri mengatakan bahwa orang Israel itu orang yang paling jahat, paling gedegil, keras kepala. Padahal bukan itu maksudnya. Alkitab menjelaskan bahwa mereka keras kepala melawan Tuhan. Itu bukan itu. Mau ditekankan bahwa memang mereka belum menerima Roh Kudus yang menuntun mereka dalam seluruh kebenaran. Jadi di kehidupan orang Yahudi ini, orang Israel ini, mereka itu dibiarkan hidup berjalan menurut akal pikirannya sendiri. Jadi akal pikiran manusia itu kita buktikan dari kehidupan orang Israel itu sendiri. Jadi mereka itu belum dituntun oleh Tuhan sendiri melalui Roh Kudus, itu belum. Mereka melakukan segala sesuatu berdasarkan akal pikirannya. Sehingga mereka bisa melakukan apa saja menurut ukuran-ukuran akalnya sendiri. Dan kita tahu akal manusia itu terbatas. Sehingga untuk sampai kepada hal-hal yang kebenaran itu mereka tidak sampai ke sana. Karena akal itu hanya terbatas pada hal yang konkret-konkret saja. Yang dia bisa rasakan, dia bisa lihat sendiri. Sedangkan tentang Roh Kudus itu sesuatu yang melampaui akal. Jadi kita punya Roh Kudus itu kita berpikir yang melampaui akal. Satu contoh misalnya, kita dianiaya orang. Kita diajarkan supaya memberkati mereka yang menganiaya kamu. Ini kan sesuatu yang bertentangan dengan akal sehat manusia itu. Manusia tidak bisa terima itu, dibilang bodoh. Saya sering dikatakan itu. Pengertian mengasihi itu adalah satu kekonyolan. Nah, di sini artinya apa? Di sinilah akal itu terbatas. Dia tidak sampai mencapai hal-hal yang melampaui akal itu. Sedangkan kekristenan itu diajar untuk hal-hal yang melampaui akal. Dan ini bisa kita praktikkan dengan tuntunan Roh Kudus.
Makanya tadi saya katakan bahwa orang Israel itu belum sampai ke tahapan itu karena mereka masih dibiarkan untuk menjalani kehidupan ini berdasarkan akal pikirannya sendiri. Sehingga mereka disebut sebagai orang degil keras kepala. Nah, di situ bedanya. Sedangkan orang Kristen sudah dikaruniakan Roh Kudus sehingga mereka mampu mengalah. Kunci dari kehidupan ini adanya orang berani mengalah atau tidak. Itu. Di situ kuncinya. Sehingga bagi kita gampang melihat kehidupan ini gampang. Orang bisa ngomong baiknya seperti apa, tapi kita bisa lihat dari perilakunya. Perilakunya yang tidak bisa menguasai diri ini menunjukkan bahwa dia manusia duniawi. Ya dikatakan manusia duniawi itu. Manusia duniawi adalah manusia yang cuma akali. Manusia yang hanya pakai akal saja. Ya. Lebih dalam lagi saya mau jelaskan di sini tentang misalnya Robert Pang, ya, teolog liberal itu dengan 74 pakar-pakarnya. Mereka itu orang ahli meneliti Alkitab, tapi mereka terbentur di sana karena mereka hanya mikirkan Alkitab berdasarkan akal pikiran. Sehingga mereka terjebak di sana bahwa Alkitab itu tidak lengkap. Itu hanya 18% saja firman Tuhan, yang lain itu karangan manusia. Itulah keterbatasan akal. Itulah keterbatasan akal. Sedang Alkitab ini terlalu sempurna untuk dipelajari. Dan manusia harus bisa menyesuaikan diri dengan apa yang terus dalam Alkitab. Karena Alkitab itu luar biasa banget isinya. Itu luar biasa banget. Itu. Jadi ada perjanjian lama dan perjanjian baru. Perjanjian lama itu mengajarkan bangsa Israel supaya mereka mengenal Tuhan melalui aturan-aturan, syariat-syariat agama itu baru tahap untuk mengenal Tuhan saja. Karena mereka berhadapan dengan penduduk Kanaan, penduduk asli Israel itu kan ada penduduk aslinya. Orang Israel itu datang tuh bukan tanahnya, itu tanahnya orang-orang Yebus, orang Feris, orang Hewi. Ada 6 suku di sana itu. Nah itu tanah orang-orang itu, dan mereka tinggal di sana harus berhadapan dengan orang-orang itu, dan mereka belum mengenal Tuhan dan mereka itu penyembah berhala. Nah disinilah orang Israel disuruh untuk tidak kompromi dengan orang-orang yang ada di penduduk asli itu. Nah disinilah kelihatan bahwa orang Israel itu gagal mereka dalam menerapkan kehidupan sebagai umat Tuhan. Karena apa? Karena mereka berdasarkan akal pikiran, bahkan mereka kawin-mawin, mereka terpengaruh oleh penduduk asli di sana. Sehingga di sini murka Tuhan, akhirnya murka Tuhan itu mereka dihukum, dibuang ke Babel selama 70 tahun. Nah, situ kelemahan-kelemahan orang Israel walaupun mereka sebagai umat Tuhan, tapi memang mereka diizinkan untuk mempraktikkan kehidupan berdasarkan akal pikiran. Sehingga di dalam dialog kita tentang roh ini bagus sekali, supaya semua orang tahu bahwa siapakah orang Israel itu sebenarnya. Mereka orang pilihan Tuhan juga. Tetapi mereka tidak dikaruniakan Roh Kudus. Sehingga mereka menjalankan semua berdasarkan akal pikirannya, yang akhirnya ya seperti itu menurut ukuran akal pikiran. Tidak bisa berpikir yang melampaui akal. Misalnya mengalah, itu mereka tidak ada kompromi sampai sekarang ini. Mereka tidak lakukan jahat terhadap orang, tapi kalau mereka dilawan, mereka balasnya luar biasa. Nah itulah akal manusia gitu. Nah di dalam kekristenan berbeda. Ampuni musuh, berkati mereka yang mengenai kamu. Tempelin pipi kiri, kasih pipi kanan. Ya itu. Kalau kamu ditolak di sini, pergi ke sana. Ngalah yang diajarkan. Seperti yang diperhatikan oleh Yesus sendiri waktu ditangkap. Dia juga mengalah, dia tidak melawan. Karena pada waktu itu mau membuktikan bahwa betapa jahatnya akal manusia, bodohnya manusia itu. Mereka melakukan kejahatan terhadap sesamanya. Padahal mereka akan menerima hukuman juga dari perbuatan-perbuatan yang jahat. Ini kebodohan manusia itu di situ. Mereka melakukan karena punya kuasa, mereka menang-menang terhadap orang lain. Tapi mereka lupa bahwa mereka juga akan menerima risiko sesuai dengan perbuatan mereka itu. Akhirnya mereka juga belangsakan. Itulah kebodohannya. Nah buktinya apa? Orang Israel setelah menyampaikan Yesus, mereka diusir ke 4 penjuru dunia ini. Sampai sekarang belum semua pulang. Gitu. Ya, mereka dibantai oleh Hitler 6 juta. Itulah akibat daripada perbuatan-perbuatan jahat. Sehingga saya mau pastikan di sini, setiap orang yang berbuat jahat pasti dia akan terima risiko yang bahkan lebih dahsyat dari apa yang dia buat. Nah ini yang Pak Martin suaranya pelan. Ya, begini, jelas ya sekarang ya. Oke. Ya, jadi inilah Jelas. membedakan antara orang yang dituntun Roh Kudus dengan orang yang menjalankan kehidupan berdasarkan akalnya sendiri. Nah, akal manusia ini terbatas, sehingga Tuhan karuniakan Roh Kudus supaya bisa berpikir yang melampaui akal. Nah, itu peran Roh Kudus itu bagi kita di situ. Makanya di dalam Trinitas itu puncaknya adalah anugerahkan Roh Kudus pada orang Kristen, supaya mereka bisa berpikir yang melampaui akal. Karena akal ini sangat terbatas. Akal tidak berani ngalah sama orang. Akal itu bodoh. Dia tidak berani ngalah.
Tapi kalau orang Kristen diajarkan dengan Roh Kudus itu diajarkan supaya berani mengalah. Karena Tuhan yang akan membalas semua perbuatan orang yang jahat itu. Nah, saya kira ini sementara sampai di sini dulu. Terima kasih, Bang Juma. Baik, Pak Martin, luar biasa atas paparan Bapak. Jadi poin demi poin kemudian diurai tentang Rohul Kudus, tentang Roh Kudus, lalu kemudian apa yang menjadi dasar pijakan di dalam menentukan sebuah kebenaran, kebaikan di dalam kehidupan itu ditinjau dari aspek bagaimana kemudian umat di dalam ajaran Kristen itu mendapat bimbingan dari Rohul Kudus. Yeah. Baik, kalau di dalam ajaran agama Islam yang tadinya itu diterangkan Al-Quran itu adalah roh. Kemudian malaikat Jibril disebut dengan Roh Kudus, ya, Rohul Kudus. Al-Quran disebut roh, lalu malaikat Jibril juga disebut sebagai Roh Kudus. Artinya bahwa ketika teman-teman Kristen itu memahami konsep Rohul Kudus di dalam kehidupannya dibimbing oleh Roh Kudus, sehingga mereka menjadi orang yang benar, di dalam Islam, umat Islam juga dibimbing oleh Rohul Kudus melalui perantaraan Al-Quran. Nah, ini perbedaan antara kita dengan sahabat Kristen. Kalau umat Islam, Rohul Kudus yang dimaksud di sini adalah manifestasi dari pengajaran Quran yang tertulis, yang kemudian dijadikan sebagai sandaran di dalam beragama. Bagaimana umat Islam itu berbicara, berperilaku, ya, berinteraksi baik terhadap Allah, terhadap Tuhan maupun terhadap sesama manusia, itu harus berlandas terhadap bimbingan Roh Kudus berupa Al-Quran. Jadi Roh Kudus yang dimaksud di sini seperti yang saya terangkan di awal berdasarkan dalil bahwa Roh Kudus yang dimaksud di sini adalah malaikat Jibril, dan Roh Kudus dan roh yang dimaksud kemudian di dalam Al-Quran itu sendiri adalah wahyu. Jadi wahyu di sini kemudian tersimpul di dalam Al-Quran. Yunazzilu malaikata birruhi min amrihi ala mayyasha. Jadi Rohul Kudus menyampaikan roh berupa Quran, berupa pewahyuan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, sehingga menjadikan sebuah konsep di mana konsep ini kemudian menjadi tatanan dalam kehidupan. Makanya Al-Quran itu disebut sebagai rahmatan lil alamin. Wa innahu lahudaw wa rahmatul lil mu'minin. Dan sungguh Al-Quran itu benar-benar menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Jadi yang menjadi petunjuk, yang menjadi pembimbing, yang menjadi pembisik di dalam kehidupan keberagamaan umat Islam itu adalah Al-Quran. Jadi Al-Quran itu adalah roh yang senantiasa membimbing umat Islam di dalam berperilaku sesuai dengan konsep yang Tuhan inginkan. Umat Islam ingin bayar zakat, ada poinnya, ada pembimbingnya, ada koridor yang mengatur demikian. Umat Islam ingin melakukan puasa, ada roh, ya, yang kemudian menjadi role model di dalam menjabarkan tentang puasa dalam kehidupan keberagamaan. Ingin melakukan haji, ingin melakukan sholat, ada roh yang kemudian menjadi pemimpin, menjadi pembimbing di dalam melaksanakan ritual tersebut. Umat Islam ingin menghambakan diri kepada Allah siang dan malam, ada roh yang kemudian membimbing dengan konsep yang sudah baku, yaitu Al-Quranul Karim. Jadi Al-Quran itu adalah roh yang senantiasa membimbing umat manusia, khususnya Islam, untuk bagaimana kemudian berperilaku dalam kehidupannya. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitab walal iman walakin ja'alnahu nura nahdi bihi man nasha min ibadina wa inna la tahdi ila siratal mustaqim. Jadi roh berupa Al-Quran yang suci, ya, makanya dikatakan Al-Quran itu Roh Kudus dalam perspektif bahasa, ya. Roh Al-Quran yang suci, Roh Kudus itu kemudian menjadi pembimbing manusia kepada jalan yang lurus. Diterangkan kemudian wa innaka latahdi ila siratim mustaqim.
Kalau di konsep teman Kristen, sedikit ada kesamaan, teman Kristen berperilaku berdasar atas bimbingan Roh Kudus, menurut iman sahabat Kristen. Islam juga demikian. Islam berperilaku dalam kehidupan keberagamaannya juga berdasarkan atas Roh Kudus. Al-Quran yang suci, yang diterima dari malaikat, disampaikan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Lagi-lagi malaikatnya juga namanya, gelarnya Ruhul Kudus. Dan dia adalah malaikat Jibril. Pembeda kemudian antara Ruh Kudus yang diterima oleh umat Islam dan Ruh Kudus yang diterima oleh teman Kristen. Kalau di Islam, Ruh Kudus itu berupa syariat, berupa aturan main yang tertulis, yang ada di dalam Al-Quran, yang kemudian dijabarkan melalui hadis sahihah. Sementara di Kristen, Ruh Kudus yang dimaksud adalah Tuhan yang senantiasa menyertai teman-teman Kristen di dalam berperilaku. Jadi itu pembedanya di situ. Kembali kepada data yang kemudian sahabat-sahabat, saya katakan bahwa Al-Quran sebagai ruh, ya, sebagai sesuatu yang merupakan hal yang sangat berfungsi dalam kehidupan manusia. Al-Quran sebagai ruh adalah petunjuk dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Sebab di dalam Al-Quran itu terdapat kandungan yang dapat menjadi pelajaran, contoh, serta bahan perenungan bagi manusia. Jadi bagi siapa saja yang menjadikan Al-Quran sebagai pembimbing, sebagai alat petunjuk, atau pedoman di dalam menjalani hidupnya, maka ia akan berada di jalan yang lurus dan penuh dengan keberkahan, keberkahan yang kemudian diterima dari Allah. Al-Quran menerangkan di dalam surah Al-Isra ayat 6, diterjemahkan gini. Sesungguhnya Al-Quran itu memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan amalan soleh, bahwa bagi mereka ada pahala yang besar. Nah, inilah yang kemudian dikatakan dalam Al-Quran bahwa Al-Quran itu adalah ruh, Al-Quran itu adalah pembimbing, Al-Quran itu adalah pedoman di dalam kemudian manusia, khususnya Islam, menjalankan kehidupannya terkait dengan hubungannya kepada Allah, kepada Tuhan, dan hubungannya terhadap sesama makhluk. Saya kira begitu, Pak Martin. Ya. Silakan. Oke, Ya. saya bisa tambah sedikit nih, Bang Cuma. Boleh, silakan. Oke, jadi kita kan bicara esensi dulu, hakikatnya. Jadi kalau di dalam Quran itu memang dipelajari tentang dalil-dalil tentang ruh. Tetapi untuk pendalamannya, bicara masalah esensi, kita ambil dulu dalil-dalil yang ada di Al-Quran, begitu juga yang ada di Alkitab. Jadi, kalau di Alkitab itu, mulai daripada Perjanjian Lama itu, kita bicara hakikat, yaitu di Kejadian 1, ayat 1, itu bicara tentang Allah. Di ayat 2-nya, itu bicara tentang ruh Allah. Di ayat ketiganya, itu bicara tentang firman. Nah, mempelajari tentang hakikat itu secara kemanusiaan kita, tentu kita berdasarkan dari dalil-dalil yang ada sudah tertulis di dalam satu kitab. Nah, kalau kita ambil di Kejadian 1 ayat 26, kita bicara manusianya dulu. Bahwa Allah menciptakan manusia seperti rupa dan gambarnya. Nah, artinya hakikat daripada manusia itu tentu seperti Allah itu. Ya, bahwa Allah itu punya ruh, Allah itu punya firman, Allah itu punya nama, kekuasaannya. Ya. Nah, kalau kita ambil ini di dalam Alkitab, ya, bahwa apa sih manusia itu sehingga dia disamakan seperti Allah itu. Nah, kalau kita bicara di ayat 2 Samuel 23 ya. Jadi ini kita bisa bagi. Roh Tuhan berbicara dengan perantaraanku. Berarti roh Tuhan itu berbicara dengan perantaraanku, yaitu kita.
ya kan? Bahwa roh Allah itu berbicara dengan perantaraanku, di sini ini bahwa kita satu hakikat seperti Allah itu. Oke? Dan di sini firman-Nya ada di lidahku. Nah, di Samuel 2 di 2 Samuel ayat 2 ini ya, roh Tuhan berbicara dengan perantaraanku. Firman-Nya ada di lidahku. Nah, itulah hakikat kita bahwa kita mempunyai roh dan kita mempunyai firman yang bisa kita terima. Hanya saja kalau kita berbicara secara manusiawi, ya itu perkataan. Tetapi ketika ada Roh Kudus yang ada pada diri kita, apa yang kita bicarakan dengan kehendak Allah itu adalah firman yang kita sampaikan. Ya, makanya ada penyampaian seperti makhluk, seperti malaikat, ataupun bisa disebut seperti di Al-Quran juga Jibril sebagai penyampai, ya kan? Hal-hal yang disampaikan oleh Allah itu melalui Jibril, ya. Melalui Jibril lah kita bisa mendengarkan firman itu. Begitu juga kita bisa kontak langsung dengan Allah jika kita ini sendiri dipenuhi oleh Roh. Nah, kalau saya ambil di dalam Quran tadi, ya, kalau saya ambil dalam Quran itu juga satu hakikatnya, satu. Nah, bagaimana kita mengenal Allah itu? Secara jasmani tentu kita tidak bisa mengenal Allah itu. Maka di surah Al-A'raf 172 itu mengatakan, ya, Allah mengambil roh daripada mereka, ya, dan Allah berfirman kepada mereka ini manusia, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul. Nah, kenapa manusia itu sesuai dengan surah Al-A'raf itu ayat 172 mengatakan bahwa ketika Allah itu mengambil ruh seseorang itu, barulah orang itu mengenal Allah itu. Nah, secara jasmani kita tidak bisa mendapatkan, tidak bisa menggapai Allah itu. Nah, ketika kita berbicara tentang Isa putra Maryam yang dikatakan di situ, ya kan, bahwa firman darinya atau kalimatullah, firman darinya artinya firman dari Allah atau perkataan Allah, dan ditiupkan ruh, ya, ruh darinya berarti itu ruh dari Allah, bukan Jibril, ya kan? Nah, dasarnya kita sebenarnya harus memahami yang namanya esensi tadi. Esensi itu ada. Kita harus mengakui bahwa kita manusia punya esensi seperti Allah itu. Kita punya roh, kita punya nama, punya kita jasmani, tubuh. 3 hakikat itu sama dengan hakikat pada Allah itu sendiri. Jadi, kalau kita bertanya, apakah roh itu berdiri sendiri? Apakah jasmani itu berdiri sendiri? Apakah nama itu, proper name itu? Proper name bagi kita, saya contoh di nama saya Abdul. Bagi yang kuasa namanya Allah, sebutan maha kuasa. Nah, itu identitas, hakikatnya. Ketika 3 identitas ini yang ada pada kita, kalau kita hilangkan itu, tentu kita tidak sempurna. Makanya juga di Al-Quran ada tertulis bahwa Allah menciptakan manusia paling sempurna. Kan begitu. Jadi kita pelajari dulu bahwa ruh itu adalah sebagian daripada kita. Sebab tanpa ruh kita tidak mengenal Allah itu. Itu tertulis di Quran. Ya, yang saya sampaikan di surah Al-A'raf tadi. Nah, ketika kita bicara di Alkitab, Allah itu adalah ruh. Dan hampir tidak berbeda pada surah Al-A'raf tadi yang saya sampaikan. Bahwa Allah itu ruh. Kenapa ruh? Tanpa Allah mengambil ruh dari mereka, dari manusia itu, manusia tidak bisa mengenal siapakah aku. Kan begitu. Nah, ini kan sudah jelas bahwa hakikat itu 3, hakikat kita itu 3. Bukan membedakan bahwa Abdul ini ada 3. Tetapi yang terkandung esensi atau hakikat secara etimologinya, kita memang ada di dalam diri kita ini, Bang Cuma. Jadi, kita nggak bisa menggeser ruh itu. Kita nggak bisa menggeser proper name itu atau nama kita. Kita tidak bisa menggeser
tubuh itu. Jadi yang kita simpulkan di antara pemahaman di dalam Quran dan pemahaman di dalam Alkitab, bahwa hakikat kita itu 3. Itu nggak bisa dibantah. Penciptaan manusia juga seperti itu. Nah, jadi apa yang kita ambil maknanya di sini, ya kan? Mengapa ada perbedaan? Kalau kata Bang Juma itu tadi, Rohul Kudus adalah Jibril, Quran adalah ruh, itu benar. Nah, ketika ruh itu kita katakan Quran, berarti Quran itu adalah tentang kehidupan kita ataupun kehidupan ruh yang ada terkandung di dalam dalil-dalil tersebut. Tentu kita harus mengakui juga di dalam Alkitab bahwa ruh yang menjadi manusia melalui firman Allah itu sendiri. Jadi manifestasinya ruh yang ada di dalam Quran itu adalah sebuah dalil atau ayat-ayat Allah, tetapi di dalam pengajaran di dalam Kekristenan, ruh itu adalah Yesus. Atau firman itu adalah Yesus. Jadi ini suatu bukan perbedaan saya anggap ya, tapi makna yang lebih dalam lagi, pengertian daripada ruh yang hidup ada pada diri Yesus. Dia menerangkan sesuatu itu di dalam diri kehidupan kita manusia seperti kita. Jadi kita bisa berdialog satu sama lain. Begitu juga dengan Quran. Nah, bedanya kita harus mengakui dalam Quran itu, ruh itu adalah Quran. Dan Bang Juma jika mempelajari sesuatu tentang kealahan, tentang kemanusiaan, tentang goib, tentang yang lain, itu ada tercantum di dalam dalil-dalil Quran. Nah, kalau memang itu perbedaan tidak berbeda, sama hanya saja bisa hubungan kita terhadap manusia itu, yaitu manusia ruh yang menjadi manusia. Dan di Quran juga ada juga mengatakan di situ ketika Maryam, ruh Jibril atau Jibril, kalau Jibril ini disebut ruh, ini agak sedikit berbeda. Malaikat, oke, disebut malaikat itu Jibril, tapi ruh disebut juga Jibril. Nah, ketika ruh itu, Jibril itu menampakkan dirinya kepada Maryam, dia menjadi manusia yang sempurna. Kan begitu. Nah, ketika dia menjadi manusia yang sempurna, dia bisa berhadapan dengan manusia itu sendiri. Tanpa dia berubah wujud menjadi manusia yang sama seperti kita juga tidak mengenal siapa itu ruh. Nah, begitu juga dalam Quran, Anda tidak akan mengenal Allah tanpa ruh itu tadi, yaitu dalam kurung itu adalah Quran. Hanya saja pendalamannya, Bang Juma, esensi kita, hakikat kita itu sama seperti Allah itu. Di Al-Quran hanya saja tidak memperdalam itu. Kalau di dalam Kristen mungkin itu doktrin. Doktrin itu adalah pengajaran tentang Allah itu sendiri. Nah, kalau kita geser sedikit pengajaran di Quran, saya bisa sebutkan, ini masih pemahaman saya, bahwa ada Trinitas atau Tritunggal yang hampir menyamai, ya, ketika Isa putra tubuh, begitu juga ruh Allah ada pada Isa, begitu juga firman atau kalimatullah ada pada Isa. Nah, esensinya kan nggak berbeda, hanya pemahamannya secara mendalam. Ya, kalau saya mengakui pendalaman itu secara ruh ada di Kristenan yang diajarkan oleh Yesus yang hadir ke dunia ini. Begitu Bang Juma. Baik, karena terlalu panjang nanti saya kasih ruang untuk Pak Martin. Saya tanggapi dulu yang ini ya. Terima kasih Saudara Abton atas paparannya yang mencoba untuk mengulas isi Quran ya. Di dalam Al-Quran yang saudara bawa, surah Al-A'raf ayat 172, di situ sangat terang dikatakan bahwa manusia itu memiliki ruh yang kemudian ruh inilah yang menjadi dasar pijakan interaksi antara Allah di dalam praeksistensi manusia sebagai makhluk yang akan lahir di atas muka bumi berkomunikasi. Wa iz ahaza rabbuka min bani Adam min zuhuri, lalu diterangkan zurriyatahum wa ashhadahum ala anfusihim. Jadi Allah itu mengambil kesaksian terhadap ruh manusia. Nah, jadi
roh manusia ini tidak dikatakan sebagai bagian daripada pribadi Tuhan. Ini yang membedakan. Nah, kalau misalnya di dalam Kristen kan Roh Kudus itu adalah Tuhan itu sendiri. Tapi di dalam kehidupan umat Islam itu diajarkan melalui roh, melalui Al-Quran, diterangkan bahwa ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi, tulang belakang dari anak cucu Adam, keturunan mereka, maka Allah mengambil kesaksian terhadap roh mereka. Sembari Allah itu bertanya kepada para roh, bukankah aku ini Tuhanmu? Ini yang kemudian ditanyakan oleh Allah kepada roh. Alastu bi rabbikum? Bukankah aku ini Tuhanmu? Qalu bala syahidna. Ya, lalu kemudian roh manusia ini menjawab, betul. Engkau adalah Tuhan kami. Engkau adalah Tuhanku. Lalu roh ini menyanggupi kemudian apa yang kemudian menjadi perintah daripada Allah. Jadi di alam roh, manusia itu sudah berkomunikasi dengan pencipta. Di alam roh. Sebelum manusia itu dilahirkan sebagai makhluk fana, di alam roh manusia itu sudah berkomunikasi. Jadi Al-Quran menerangkan bahwa kenapa manusia tidak memahami kemudian dialog-dialog yang dilakukan di alam roh dengan Tuhannya ketika dia menjadi makhluk fana. Karena Al-Quran sudah menjelaskan lebih dulu. Apa yang diterangkan kemudian Al-Quran? Wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhi min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Pengetahuan tentang ruh kepada manusia itu hanya sedikit. Lalu kemudian ketika sahabat saya mengatakan bahwa ruh pada diri manusia itu adalah merupakan sama dengan ruh yang ada pada Tuhan, ya saya mengatakan bahwa apapun yang kemudian terjadi dalam kehidupan manusia, ruh yang ada dalam dirinya itu adalah merupakan esensi yang baru terhadap penciptaan. Tsumma sawwahu wa nafakha fihi min ruhi wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal af'idah qalilan ma tashkurun. Allah menyempurnakan kejadian manusia lalu meniupkan rohnya ke dalam tubuhnya dan dia menjadikan pendengaran, penglihatan dan hati bagi manusia, tetapi sedikit sekali kamu bersyukur. Kenapa kemudian roh ini disandarkan kepada Allah? Rohnya, ya, karena Allah menghidupkan manusia dengan menggunakan satu media yang dicipta, yaitu roh. Jadi roh yang menjadi dimensi yang digunakan oleh manusia untuk dihidupkan, ini yang kemudian Allah berikan kepada tubuh, sehingga manusia bisa mendengar, manusia bisa melihat, ya, hati bisa kemudian menelaah, akal bisa berpikir. Itu akibat daripada satu materi yang diberikan oleh Allah kepada ciptaannya berupa roh. Laksana roh, laksana air, laksana tanah, laksana udara, ya, yang diberikan, yang dicipta oleh Allah. Demikianlah juga roh, satu materi yang kemudian diberikan, satu unsur yang kemudian diberikan oleh Allah untuk menghidupkan makhluknya. Lalu kemudian di dalam surah Sad ayat 72, ayat Allah menerangkan begini, fa iza sawaituhu wa nafakhatu fihi min ruhi wa faqa'u lahu sajidin. Kemudian apabila telah kusempurnakan kejadiannya, aku tiupkan rohku kepadanya, maka tunduklah kamu dengan bersujud kepadanya. Jadi kalau dikatakan Allah rohku, bukan berarti Allah itu roh. Tetapi rohku artinya adalah ciptaanku. Sama ketika Allah mengatakan tanahku, lautku, bumiku, alamku, hambaku, ciptaanku. Bukan berarti sebelum kataku itu adalah dirinya, tetapi ciptaan yang kemudian disandarkan terhadap dirinya sebagai sang pemilik. Sehingga ketika dikatakan rohku, min ruhi, dari rohku, aku tiupkan dari rohku, artinya dari roh ciptaanku. Makanya Al-Quran itu saya katakan diwahyukan melalui perantaraan Ruhul Kudus, dan Al-Quran itu disebut roh karena Al-Quran itu membimbing, menemani umat-umat beriman
di dalam melaksanakan apapun yang terkait dengan kehidupan keberagamaannya. Kaitannya kepada Allah, hubungannya kepada Allah berdasarkan Quran, hubungannya terhadap sesama manusia juga berdasarkan Quran. Jadi Al-Quran menerangkan bahwa Allah menerangkan tentang, memberikan pengetahuan tentang ruh hanya sedikit, kemudian Allah menerangkan di dalam Al-Quran, ruh itu adalah wahyu, ruh itu adalah malaikat, ruh itu adalah utusan Allah, ruh itu adalah makhluk yang diberikan kepada penciptaan manusia, ruh itu adalah pertolongan Allah, ruh itu adalah semangat, ruh itu adalah kekuatan dari Allah. Jadi Al-Quran menerangkan ruh itu adalah wahyu. Ya, di dalam surah An-Nahl ayat 2 dan surah Asy-Syura ayat 52. Ruh itu adalah malaikat Jibril, penyampai wahyu, diterangkan dalam surah Al-Mu'min ayat 15. Ruh itu adalah makhluk langit, diterangkan dalam surah Al-Qadar ayat 4. Ruh itu adalah makhluk yang diberikan pada penciptaan manusia, sama seperti kita, Adam dan semuanya, termasuk Nabi Isa alaihissalam, itu diterangkan dalam Shad 72, Al-Hijr ayat 29, As-Sajdah ayat 9. Ruh juga berarti pertolongan dari Allah, berarti kekuatan dari Allah, surah Mujadilah ayat 22. Dan ruh juga bisa berarti makhluk langit, diterangkan di dalam Al-Quran surah Qadar ayat 4 yang saya katakan tadi. Jadi bagi kami, ruh itu adalah sesuatu yang biasa-biasa saja. Bukan sesuatu yang dalam arti kata perspektif kami, oh ruh itu adalah Tuhan. Tidak. Kami memahami ruh itu berbagai macam ruh, yang mana ruh itu tergantung dari konteks ayat yang kami pahami. Makanya kami sangat jauh dari konsep penyembahan terhadap roh. Karena kami tahu roh itu adalah makhluk yang digunakan oleh Allah, baik itu berupa malaikat, baik itu merupa esensi yang digunakan untuk menciptakan manusia, baik itu pertolongan dan seterusnya. Saya kira begitu, sahabat saya. Mungkin Pak Martin atau Bang Abdul mau menambahkan, silakan. Baiklah. Tadi ya menurut Islam itu kan suaranya kecil, Pak. Ya menurut Islam itu Al-Quran itu roh gitu kan. Iya. Wahyu itu roh katanya kan begitu. Iya. Begitu. Jadi jelas dalam dialog kita ini kita sudah lihat ada perbedaan pemahaman tentang arti roh di dalam Islam Pak, dan Kristen. Iya. Masih kecil bagus. Pak. Ya? Masih kecil ya begini kalau gini. Jadi disitulah perbedaan antara pemahaman roh dalam Islam dan Kristen. Nah kalau tadi tentang dihubungkan dengan Al-Quran, makanya dalam Alkitab juga namanya adalah ilham. Jadi seperti dikatakan di 2 Timotius 3 ayat 16, segala tulisan diilhamkan oleh Allah yang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan menuntun orang dalam kebenaran. Itu ilham, artinya sesuatu yang disampaikan kepada rasul itu di dalam hatinya begitu. Jadi seperti itu. Jadi kita tidak bilang bahwa Alkitab itu roh, itu tidak gitu. Alkitab itu adalah firman Allah yang diilhamkan oleh Tuhan melalui manusia. Jadi ada peranan manusia di dalamnya dan peranan ilham dari Tuhan juga, sehingga mereka bisa menyampaikan sesuai dengan kehendak Tuhan. Arahnya kemana begitu. Nah itu kalau kita bicara tentang kitab suci. Apa yang ditulis di dalam Al-Quran itu kita disebut sebagai roh, sedangkan di dalam Alkitab itu adalah ilham yang diberikan kepada rasul yang menulis atau nabi yang menulis Alkitab itu sendiri. Nah di sini kita memang berbeda, tapi saya kira bagus sekali hari ini kita dialognya tentang hal yang berbeda, inti sekali ya, yang inti sekali dalam perbedaan antara pemahaman Islam dan Kristen itu sendiri. Tadi sudah saya jelaskan bagaimana tentang Roh Kudus, roh spesial yang dari Tuhan itu sendiri bekerja di dalam kehidupan manusia. Orang Israel, umat Israel sendiri belum diberikan itu. Tapi setelah Yesus datang, dia menggenapi rencana penyelamatan setelah dia melakukan penebusan dosa, maka puncaknya adalah penganugerahan Roh Kudus kepada tiap orang yang percaya itu. Dan nanti kita peringati nanti 50 hari kemudian nanti setelah kebangkitan itu. Nah ini hal yang paling inti di dalam kekristenan, karena itu adalah hubungan dengan Trinitas itu. Trinitas itu ada Allah yang mencipta, Firman yang menjadi manusia Yesus untuk penebusan, dan Roh Kudus yang menuntun membimbing manusia dalam kebenaran. Sehingga dalam kekristenan dengan Trinitas itu menjelaskan itu bagaimana peranan Tuhan dalam kehidupan manusia supaya manusia itu bisa melakukan hal yang baik. Jadi bukan sekedar dia ada begitu saja, tapi
tujuan Roh Kudus itu adalah untuk hadir dalam kehidupan manusia supaya manusia itu bisa berbuat yang baik. Itu kuncinya tuh di situ. Jadi kalau kita punya pengetahuan apapun tapi kita tidak bisa melakukan hal yang baik, itu semua adalah kesalahan, adalah dosa itu. Berbuat jahat terhadap sesama manusia itu adalah dosa. Itu setelah dari orang Kristen setelah mengenal Roh Kudus itu sebenarnya itu masalahnya. Karena pekerjaan Roh Kudus ini menuntun orang ke dalam seluruh kebenaran. Mulai dari hatinya berpikir yang benar, sampai perkataannya juga berbicara yang benar, bahkan sampai dia berbuat segala sesuatu yang benar. Makanya dikatakan bahwa firman Tuhan mengatakan begini, orang yang benar adalah orang yang melakukan segala sesuatu yang menurut kehendak Tuhan. Itu. Kehendak Tuhan itu apa? Yang dituntun oleh Roh Kudus di dalam setiap pribadi. Itu. Orang-orang yang baik akan mengeluarkan hal yang baik dari perbendaharaan hati yang baik. Orang jahat akan mengeluarkan hal yang jahat dari perbendaharaan hati yang jahat. Jadi itu inti daripada ajaran Kristen itu di sana. Bagaimana sifat manusia, perbuatan manusia ini sangat menentukan kehidupan manusia itu sendiri. Jadi bukan kita tuh sekedar beribadah seperti orang Yahudi kan tahapannya mereka baru beribadah dengan syariat itu untuk baru mengenal Tuhan. Sedangkan di dalam Kristen adanya Roh Kudus ini supaya manusia itu bisa berinteraksi dengan sesama manusia. Orang Israel perjanjian lama itu belum sampai ke sana. Itu supaya kita tahu juga orang Israel itu hanya hidup untuk dirinya sendiri aja karena dia baru belajar mengenal Tuhannya. Sehingga dia tidak ada hubungan dengan sesama manusia. Sedangkan Yesus datang menuntun orang supaya bisa berinteraksi dengan sesama manusia dengan baik. Karena ini tujuan puncaknya itu di sana. Karena hidup manusia ini penuh dengan kekacauan karena roh yang ada dalam dirinya adalah dunia. Roh-roh dunia itu yang mengajarkan kejahatan itu terhadap sesama manusia. Makanya Tuhan hadirkan Roh Kudus supaya manusia bisa hidup benar. Dia berani mengalah. Jadi kuncinya kehadiran Roh Kudus itu orang harus berani mengalah. Itu kuncinya itu di sana. Jadi kan peran Roh Kudus ini sangat penting bagi orang Kristen supaya dia tidak menimbulkan masalah baik dalam perkataan apalagi perbuatannya begitu. Sehingga yang bisa memastikan itu hanya Roh Kudus. Sehingga kalau tanpa Roh Kudus kita tahu bahwa manusia dengan kekuatan pikirannya, komitmennya sendiri dia tidak mampu untuk bisa berinteraksi dengan baik terhadap sesamanya karena dalam kehidupan bersama dengan orang lain itu manusia punya kepentingan sendiri-sendiri, punya karakter sendiri-sendiri dan tidak jarang kita ketemu orang yang bertentangan dengan kita, bahkan orang yang temperamen, orang yang emosional itu sering kita ketemu. Tapi di sini kita diajarkan untuk berani memaklumi keberadaan orang gitu. Nah itulah peran Roh Kudus di sana. Bagaimana kita diajarkan memaklumi keberadaan kelemahan orang, kekurangan orang, sehingga kita tidak terjebak untuk mengimbangi apa yang ada di dalam pikiran yang salah terhadap orang yang berhadapan dengan kita. Nah ini hal-hal yang memang sampai sekarang ini mau dikatakan satu yang penting sekali bagi kehidupan orang Kristen, dan orang Kristen selalu belajar untuk bagaimana dia bisa hidup yang benar dalam tuntunan Roh Kudus. Orang Kristen yang mengabaikan tuntunan Roh Kudus itu akan jadi masalah. Nah ini yang ditekankan di dalam ajaran Kristen tentang peran Roh Kudus, yaitu bagian puncak daripada Trinitas itu sendiri yang nanti kita peringatin 50 hari kemudian setelah kebangkitan Yesus. Nah saya kira ini yang bisa sampaikan. Saya kira begitu menurut orang Kristen dan Islam, Bang Juma. Ya, saya kira dari saya mungkin ini terakhir dari saya. Silakan Bang Abdul kalau mau lanjutkan. Silakan. Baik Pak Martin, karena ini mau closing, soalnya Bang Juma harus berangkat ke kantor juga. Ya. Kita closing dulu, akhirin mungkin masih ada hari esok, kita masih bisa bertemu lagi. Bang, silakan Bang. Bang Juma. Baik. Terima kasih Pak Martin atas paparan yang sangat luar biasa ya terkait dengan apa yang Bapak imani, yang menyinggung terkait dengan masalah roh dan juga Roh Kudus ya, yang sebagai satu pribadi Tuhan yang membimbing umat Kristen di dalam melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Kami di dalam Al-Quran dalam hal ini tentang Roh Kudus itu kami mengimaninya sebagai malaikat Jibril yang kemudian datang membawa Al-Quran, di mana Al-Quran inilah yang menemani kami umat Islam di dalam menjalankan segala perbuatan-perbuatan yang terkait dengan perintah dan aturan Tuhan. Lalu kemudian
satu hal yang ingin saya sampaikan. Di dalam surah As-Saff ayat 6 diterangkan oleh Allah, Bismillahirrahmanirrahim, wa iskala Isa bin Maryam ya bani Israel inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yaday minat Taurah wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadza sihrun mubin. Jadi di ayat ini ketika kemudian Allah berfirman kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang utusannya bernama Nabi Isa yang datang kepada Bani Israel, di situ Allah menerangkan bahwa Nabi Isa menyeru kepada Bani Israel. Wahai Bani Israel, sesungguhnya aku utusan Allah kepadamu. Ini pernyataan Nabi Isa yang membenarkan kitab yang turun sebelumku, yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira dengan seorang rasul yang akan datang setelahku. Jadi Nabi Isa menerangkan dalam Al-Quran akan datang sosok rasul yang akan datang setelahnya. Lantas kemudian namanya pun disebutkan, yaitu bernama Ahmad. Namun kata Nabi Isa alaihissalam di dalam Al-Quran, namun ketika Rasul Ahmad itu datang kepada Bani Israel dengan membawa bukti-bukti yang nyata, Bani Israel menolaknya dengan berkata ini adalah sihir yang nyata. Kenapa dikatakan kemudian sihir yang nyata? Karena roh yang dibawa kemudian oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW, yaitu Al-Quran, itu mencakup semua aspek kehidupan. Semua yang dibutuhkan oleh manusia itu terangkum di dalam apa yang kemudian menjadi bukti nyata di hadapan Bani Israel yang kemudian mereka sebut sebagai sihir, yaitu poin demi poin yang diuraikan oleh Al-Quran, yang diceritakan kemudian oleh Al-Quran, di mana Al-Quran bercerita masa lalu, masa pada masa itu, dan masa yang akan datang. Ini yang membuat orang-orang pada masa itu terheran-heran dan menganggap bahwa Al-Quran yang dibawa oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW itu adalah sihir. Kalau bukan sihir, bagaimana mungkin kemudian Al-Quran ini bisa mengurai apa yang kemudian tertuang di dalamnya. Karena itulah kemudian saya menghargai iman daripada teman-teman Kristen. Roh Kudus adalah pembimbing bagi mereka di dalam menjalankan apa yang menjadi kebenaran di dalam pandangan agama Kristen, dan Roh Kudus adalah merupakan satu pribadi Tuhan yang menjadi landasan pijakan teman-teman Kristen di dalam berperilaku, sehingga perilaku teman Kristen itu terbimbing kepada pola kehidupan yang baik. Kalau di dalam ajaran agama Islam, maka pembimbing yang ada itu adalah Al-Quran, di mana Al-Quran ini diwahyukan melalui perantaraan Roh Kudus. Lalu kemudian Al-Quran ini menyertai umat Islam sampai di akhir zaman. Dan barang siapa yang menjalankan instruksi dari Roh Kudus melalui perantaraan Al-Quran, di mana Roh Kudus ini menerima ini semua dari Allah, maka manusia itu menuju kepada keselamatan ketika menjadikan bimbingan Roh Kudus ini menjadi pedoman di dalam kehidupan keberagamaan. Saya kira apa yang saya uraikan ini dapat dipahami, yang pada kesimpulannya teman-teman Kristen punya Roh Kudus, teman-teman Islam juga punya Roh Kudus. Roh Kudusnya umat Islam adalah pengajaran Al-Quranul Karim berupa bimbingan-bimbingan di dalam menjalankan hukum-hukum yang ada di dalamnya terkait dengan hubungan Allah kepada Allah dan kepada sesama makhluk. Sementara teman-teman Kristen juga memiliki pembimbing, yaitu Roh Kudus yang diimani menyertai mereka senantiasa. Saya kira begitu para sahabat-sahabat sekalian, telah nyata perbedaan yang begitu mencolok antara iman Kristen dan iman Islam dalam hal Roh Kudus, di mana hal ini jangan lagi menjadi sebuah pertentangan, karena koridor sudah nyata, rel daripada ajaran sudah nyata perbedaannya. Oleh karena itu, ketika berbicara mengenai Roh Kudus antara Islam dan Kristen, jangan lagi menimbulkan adanya pertentangan sara, karena itu hal biasa. Roh Kudus dalam Islam itu nyata di dalam Al-Quran, Roh Kudus di dalam Kristen itu nyata di dalam iman sahabat Kristen. Saya kira demikian.
Ya. Kiranya apa yang kami sampaikan ketika ada yang kurang, kami minta maaf. Saya mewakili Pak Martin juga minta maaf, dan juga Saudara Abdon. Kiranya kedepannya kita membangun sebuah dialog yang lebih elegan lagi, memaparkan materi-materi dari dua sudut pandang agama yang masing-masing pemeluknya menginginkan adanya keselarasan dalam hidup berbangsa dan bernegara. Demikian, salam satu Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.